Kayaknya saya yang deg-degan ya megang kuda nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakiki Lovers, balik lagi di Kalam Hakiki barengan saya Maulana Fitra, podcaster magang di Kalam Hakiki. Dan kali ini kita udah barengan dua sejoli muda yang luar biasa membahana di dunia perkudaan, perkudaan. Dan juga memanah ya. Beliau Coach Zulfakar dan juga Coach Akila. Masya Allah. Assalamualaikum antum berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya saya yang deg-degan ya megang kuda nih. Oke. Ngomong-ngomong kayaknya lagi padat-padatnya ya minggu-minggu ini ngisi di beberapa tempat di Jawa Tengah ya? Iya nggak sih Coach? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan terakhir nih tadi hari ini di mana nih habis ngisi Coach? Kita habis dari ke stable temen di Ya. daerah Boyolali. Di daerah Boyolali ya? Boyolali. Masya Allah luar biasa. Baik, ngomong-ngomong Coach, wah sebagai apa ya, dua sejoli muda yang kalau kita ngeliat tuh kayak asik banget sih punya pasangan yang sepassion gitu, sehobi gitu. Itu sebenarnya background antum dulu deh. Antum dari keluarga, apakah memang keluarga ini sudah berkuda semua? Atau antum sebagai perintis, pelopor di keluarga antum? Boleh cerita dong? Sedikit Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Zulfakar. wabarakatuh. Ini istri saya Akila Haura. Dan ini Sri Kandi yang cantik, Masya Allah. Istri kedua ya, Mas? Istri kedua. Oh. Nah, oke teman-teman semuanya, Ya. kita itu alhamdulillah kenal kuda di tahun 2014 waktu itu di Riau. Dan Masya Allah ya, ada satu pesantren namanya, satu wadah namanya Wisata Dakwah Okura di situ. Iya. Dan kita belajar sama Om, sama keluarga. Dan ketika Om mengenakan olahraga sunnah ke keluarga, Iya. ternyata olahraga ternyata malah kita jadi yang awalnya hanya ini olahraga berkuda itu seperti apa sih gitu. Iya. Karena kan kita belum tahu. Begitu sekali nyobain langsung cinta. Itu tahun 2014 ya? 2014. Kalau boleh tahu, Coach ini umur berapa sih kok udah Saya alhamdulillah sekarang umur 25. ke 25 anak Coach Akila nih? Kalau awal kan, kalau tadi kan beliau di tahun 2014 baru mulai mengenal berkuda dari keluarga. Kalau Bang Fakar kan ceritanya dari omnya. Iya. Kalau Akila langsung dari ulama Agim waktu itu. Masya Allah. Jadi pertama kali Akila dikenalkan olahraga panahan berkuda itu sama guru Akila sendiri Agim, dan minta untuk di kader akhwat, salah satu kader akhwat di Darut Tauhid. Ya. Nah, Akila yang di kader salah satunya dari sekian banyak akhwat. Akhirnya karena ulama yang berbicara, yang menasehati, akhirnya kita turun sampai sekarang. Alhamdulillah istiqomah. Tapi nggak terpaksa kan ya? Enggak. Dan, Nggak terpaksa. dan sekarang Jadi awal mau coba langsung jatuh cinta gitu atau butuh Iya, proses nggak sih? Butuh prosesnya karena waktu itu ngelihat AA memanah sambil berkuda, berkuda sambil memanah. Iya. Kemudian oh Masya Allah keren. Terus dikenalkan lagi sama atlet internasional dunia perempuan. Oh, Namanya Erina waktu itu. Ya, Erina. juara dunia. itu dari mana? sahabat Dari kita Malaysia. Oh, dari Malaysia. Dan berkerudung, berhijab. Masya Allah, oke. Tuh, dari situlah. Oh, boleh. Jadi itu di tahun berapa? Kalau boleh tahu? 2015. 2015, oke. Berarti udah sekitar 6 tahunan bergelut di dunia olahraga berkuda ya? Ya. Luar biasa. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu nih sebenarnya gimana sih sebagai apa ya? Kan di dalam berkuda itu tuh kayak perlu visi misi yang kuat, fundamental yang kuat biar kayak aku nih yang baru mau belajar berkuda, cuma karena mungkin jatuh di awal dan akhirnya sekarang trauma. Oke. Nah, ada nggak sih mungkin sedikit nih biar kita tuh bisa awet latihannya, semangatnya tuh sampai akhir? Oke, dari apa tuh? Oke, sebenarnya ya, Ya. nggak ada sebenarnya gini. Kalau misalnya kita bicara trauma, Ya. mungkin kita ganti bahasanya jangan trauma. Tapi apa coba belajar lagi. Jadi gini, Ya. memang betul jatuh dari kuda sedikit sakit. Sebenarnya bukan jatuh, Kak. Apa nih? Tapi turun dari kuda tapi caranya salah. Itu Oh, dia. Jadi terpeleset. jadi bukan jatuh, Iya. tapi turun dari kuda tapi caranya salah. Iya sayang ya. Iya. Nah, mengobati bagaimana? Harus dengan berkuda lagi. Ini seperti ini nih. Nah, Sri Kandi, kamu gimana kabarnya? Sehat, peluk dia. Tuh. Masya Allah. Coba sih dong peluk sini apa? Oh, saya juga sebenarnya ya prestasi saya di dunia berkuda itu satu kali enduran dan satu kali jatuh. Oh ini dia. Bersama ini beliau. Makanya Baru satu kali loh. Ya, makanya kalau kita perhatikan
kita senyum, kita santai ya. Iya. Kita relax. Kelihatan yang sedikit agak pucat ya. Saya mencoba untuk tenang teman-temannya kalau pakai keloper, tapi ya nggak apa. Ini salah satu memperbaiki trauma. Ya. Harus berani. Dan apa ya, cara menghilangkan trauma itu adalah ya Allah, tolong ya Allah, ini tuh olahraga yang Nabi Muhammad SAW cintai, sukai. Ada keberkahan nih di ubun-ubun kuda di sini. Tolong Allah, sambil doa nih, pegang ubun-ubun coba. Oh, Masya Allah. Ya. Oke. Ada banyak hadis ya yang kita berdoa di depan ubun-ubun kuda. Doa-doa kita insya Allah diijabah. Masya Allah, luar biasa. Makbul doanya. Serikan tuh kan asik ya. Tuh, jadi gini, memang kadang cinta itu ada cinta yang sukarela, ada cinta yang harus dipaksa. Oh, luar biasa. Seperti itu. Salah satunya mungkin harus sedikit ada dorongan. Oh, gitu ya. Tapi sebenarnya juga apa ya, kuda ini hewan yang unik ya. Ada yang aku pernah dengar kayak orang ngasih tahu aku kalau kuda ini sangat perasa. Yes. Bener nggak sih? Sepakat. Bahkan ya, kalau kita pengen tahu kepribadian seorang, kasih dia kuda. Kasih dia menunggang kuda. Dengan dia menunggang kuda sayangnya, kita bisa melihat bahwasanya ini orang egois. Ini orangnya penuh dengan amarah. Ini orangnya perhatian. Pesimis. Ini orang pesimis. Ini orangnya pesimis. Jadi seperti itu. Perbedaan orang kan ketika menunggangi kuda. Dan bedanya perempuan sama laki-laki kalau diajak berkuda, perempuan jauh lebih berperasaan. Perempuan. Laki-laki jauh lebih nggak berperasaan. Itu dia. Karena apa? Karena lebih dikedepankan serunya fun. Tapi kalau perempuan sayang ya, kamu gimana? Kentel sedikit langsung ini kayaknya capek, kuda kasihan dah, capek dah. Jadi yang malah kasihan aku paham. Berarti lebih perasa. Jadi kalau perempuan tuh rata-rata ketika kita kick kuda, kita kan kalau misalnya ngegas kuda kita harus ada caranya nge-kick perutnya kan. Nah, kalau perempuan yang kasihan, yang perasa itu pasti kayak ya Allah, ini kok dipukul, seriusnya dipukul perutnya nih, duka jangan deh, kasihan deh, jangan. Justru itu cara dia untuk jalan. Bener nggak sih? Aku juga di awal juga kayak pas pertama kali diajarinnya tuh kayaknya udah keras banget nih aku nendang, tapi tetap nggak mau jalan. Lebih keras lagi. Tapi beda loh antara nge-kick sama ngegelitik. Kita begitu udah kuat, tapi bagi kuda ini apa nih, kayak ini ngegelitik. Bener. Ini apa nih? Iya, paham. Nah, jadi gitu. Ya, serikan dia. Apalagi kalau dipecut ya Bang ya, perempuan kalau mecut tuh nggak mau. Karena perasa. Karena nyentuh kuda ini apa coba, heart to heart, hati ke hati. Nah, jadi siapa yang bisa naklukin kuda, maka bisa lakukan hati wanita. Tapi sayang, saya sudah laku ya. Saya juga. Oke. Sebelum mungkin lanjut ya sedikit kita ngomong sebelum ngebahas masalah healing saya. Tadi kan jatuh ya. Ada nggak sih mungkin pengalaman yang mungkin sedikit menyakitkan ketika berkuda, ada nggak sih? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Akila nih. Yang seru nih. Wah. Ini seneng banget nih. Coba cerita. Gini. Jadi dari tahun 2015 bener-bener Akila nggak bisa trot. Nggak bisa di atas kuda, belum bisa sama sekali. 2015. Trot sedikit jatuh. Kenapa? Karena tanpa steer up. Pengalaman pertama. Jadi nggak, kakinya gantung gitu. Jadi ngegantung, jadi tanpa steer up, benar-benar diajar supaya kuat. Nah, pengalaman pertama Akila kebanting, kelempar. Jadi kena tiang kepalanya, tapi alhamdulillah pakai helm waktu itu. Kedua, jatuh, kemudian kaki kuda ngelewatin kepala Akila. Dua ya. Saya cukup. Tiga di terakhir. Pokoknya itu semua banyak. Jadi gini, pengalaman yang Akila pernah rasain sebelum itu jauh lebih parah sebenarnya. Tinggal kecintaan kita tuh sebagaimana dalam. Aku jadi ngerasa sebagai lelaki yang baru jatuh sekali udah kayak gagal seumur hidup gitu. Iya, makanya aku kayak, loh, masnya kok baru sekali langsung udah deh nggak mau naik kuda lagi. Jangan dong. Banyak disakiti. Besok kita naik lagi ya. Iya, sampai masuk rumah sakit waktu itu sempat. Pendarahan. Tapi pernah nggak sih sempat kayak down, kayaknya aku udah kayak nggak bisa. Trauma 1 tahun pernah. Setahun. Cukup, jangan kasih. Setahun. Saya baru 3 bulan nggak salah satu. Berarti masih ada berapa bulan lagi? Jangan dong, jangan sampai 1 tahun lagi lah. Tapi diobatinya dengan apa? Dengan Akila naik kuda lagi. Oh, berarti justru bukan kita menjauhi, malah kita dekat. Iya benar banget. Aku penasaran, pengen tahu nih yang kemarin aku pernah dengar dari Antum berdua ya. Pas kemarin ada event, katanya sebelum kita latihan berkuda tuh malah kalau bisa kita mencoba melakukan pendekatan kayak semisal ngarit dulu nih, ngasihkan ngasih makanan, kemudian nyarikan rumput tuh, bener nggak sih? Bener banget. Contoh kayak sekarang nih. Ketika kita nih deketin kuda ya,
kasih kepercayaan kita bahwasanya kuda Sri Kandi, aku tuh pengen belajar, aku tuh manusia biasa, tolong bantu ya, kita pengen belajar bareng ya. Oke, kasih pengertian, perasaan. Jadi banget ya, heart to heart. Jadi ketika kita pakai perasaan kita, kuda akan ngasih perasaannya ke kita juga. Give back-nya seperti itu. Nah kalau udah klop, udah cinta abadi. Wih, masya Allah. Move on-nya susah banget. Move on-nya susah banget sayang. Banget, kayaknya akhirnya lebih. Bahaya. Ada nggak sih ngerasa kayak misalnya sehari nggak berkuda tuh kayak rasanya galau banget gitu. Ya Allah, galau. Bisa gitu ya? Iya benar, nggak bisa. Harus ada kuda. Jadi memang betul PDKT itu perlu banget. Sama kayak saya mau PDKT, kita harus PDKT dulu dong. Ujung-ujung nggak mungkin datang langsung gendong. Kaget kan siapa nih? Yang adalah PDKT dulu. Nah PDKT itu paling penting dan ini penentu. Penentu adalah kayak kita bisa ngebuka hati dia atau enggak. Ini penentu banget. Kalau PDKT kita gagal, udah berikutnya lagi untuk adaptasi agak susah. Nah, kalau misalnya kayak Ana nih, kayak apa ya? Kan juga nggak punya kuda. Jadi ibarat kalau kita mau latihan di stable umum ya, itu gimana cara PDKT kita ke kuda yang banyak itu? Atau mungkin kita harus fokus di salah satu kuda aja nih yang kita latihan terus sama itu, bisa atau gimana sih sebenarnya? Kalau mungkin saat ini bukannya belum, tapi suatu saat akan punya kuda. Kalau Om manggil apa nih? Mas Om. Saya masih muda. Dia enggak apa-apa kok. Panggil Fitra aja. Kalau pengalaman pribadi Akila sih gimana caranya PDKT sama kuda, dia bakal tahu siapa yang ngurus dia. Jadi dia akan kenal banget siapa yang ngurus dia dan dia akan tahu. Jadi ketika kita pengen deket sama salah satu kuda, bersihin kandangnya. Karena dia tahu siapa yang bersihin kandang. Pertama. Kedua, ambil rumputnya, kasih makan karena dia tahu siapa yang kasih makan. Ketiga, kita harwat dia. Kita mandiin dia, kita groomer dia, karena dia tahu siapa yang ngerawat kita. Kalau ditanya, groomer sama pemilik kuda, mending siapa? Mending groomer ya. Oh gitu, groomer. Jadi yang kan memang karena dia intensitas dekatnya lebih groomer ya daripada owner ya. Kenapa Pak Bambang? Berarti harus turun tangan juga nih Pak Bambang. Betul, makanya gitu paling salah satu PDKT, cara PDKT yang luar biasa teman-teman. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ya. For your information teman, kita sekarang lagi ada di Kajani Stable, salah satu stable yang berada di dekat embarkasi haji ya, yang langsung diprakasai oleh Coach Bambang juga yang sebagai owner. Dan tentunya buat teman-teman yang pengen banget untuk latihan berkuda ataupun juga sekedar jalan-jalan, monggo banget langsung datang ke sini dan juga follow Instagram di Kajani Stable. Oke, lanjut nih Coach. Sebagai mungkin dua pasangan muda yang harapannya nanti bisa menjadi influencer anak muda, ada nggak sih pandangan buat kedepannya gimana caranya biar bikin lifestyle berkuda tuh lebih membahana lagi nih di kalangan anak muda nih? Ada nggak pandangan ke depan gimana? Kedepannya, masya Allah ya. Kita pernah diskusi sama Cycling Show. Kedepannya 5 tahun lagi, di bawah 3 tahun lagi aja insya Allah, itu bakal jadi kayak olahraga sungai ini bakal jadi tren. Nah pertanyaannya, kita yang sekarang asal buku awalun yang pertama, kita mau berperan atau enggak? Nah, akankah suatu saatnya akan jadi tren? Insya Allah suatu saatnya akan jadi tren. Pertanyaannya, ketika nanti sudah jadi tren, kita berada di kemudian kita berharap sayang ya, makanya kita selalu ketemu teman-teman, berkuda itu sehat, berkuda itu keren, berkuda itu asik, berkuda tumbuhkan itu mindset sih. Jadi itu yang kita gaungkan ke teman-teman. Kita mau bicara apa nih? Bicara dari segi kesehatan. Berkuda sehat kok, menyehatkan kok, gitu sayang ya. Berkuda itu keren banget, di foto sama kuda, gagah mau motor. Kalau salah satu yang membuat Akila bertahan di hobi ini, kenapa? Karena sempat Coach Aldo sempat berpesan sama Akila, kalau misalkan bukan orang-orang baik yang turun ke dakwah, nanti akan ada orang yang menghancurkan. Paham. Jadi ketika kebenaran itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang ingin berbuat jahat, kita akan kalah. Jadi karena niat yang baik, kita turun, insya Allah syiar dakwah, jangan sampai orang-orang yang salah yang akan turun di depan umat, di depan. Paham. Oke sih. Tapi memang sih akhir-akhir ini juga aku sering ngelihat ya di Instagram tuh udah mulai banyak banget sih atlet kita yang udah mulai terjun berkuda dan sebagainya, mulai mempopulerkan lifestyle berkuda, kayak misalnya ada Bang Wario sama Antung kemarin dan lain-lain tuh juga udah kayak keren banget meskipun. Jadi aku tuh kayak orang awam yang ngelihat tuh kayak wow, aku pengen bisa meskipun aku takut. Ada tapinya. Memang sih kadang juga mengobati trauma yang aku alami tuh kayak
yang tadi antum bilang tuh, ternyata harus dipaksa sih. Kita mau nanya dong. Boleh. Gimana sih perasaan ketika jatuh itu sebenarnya? Awalnya tuh juga ekspektasiku kan bakalan sakit banget ya. Di depan Sri Kandi kan? Bener sama ini. Coba bisa nggak kita mau request kita wawancara ya? Bisa nggak kayak contoh kayak melakukan apa yang kakak rasain? Iya boleh. Sri Kandi sehingga Sri Kandi tahu. Coba. Oke. Ini mungkin sedikit healing ya. Healing trauma saya pribadi ketika dicampakkan dengannya yang baik hati dan cantik ini. Coba. Tapi Sri Kandi. Sri Kandi. Sebenarnya aku nggak paham kok kamu tega ninggalin aku sih. Tapi enggak, ekspresi aku ya bang ya. Kukira jatuh dari gue tuh bakalan sakit banget. Tapi enggak. Ternyata ya jatuh ya udah sih. Tahu-tahu dia udah lari gitu aja. Ditinggal sama dia. Nah cuma ya dari situ aku juga sekarang untuk mencoba ngelatih lagi kayak apa? Enggak balance. Udah coba 3 kali kok kayak aduh kayaknya aku enggak passion di sini deh. Kayak enggak bakat di sini deh. Nah aku gimana nih baru ngerubah itu tuh? Boleh ya. Dari kalian dulu mungkin deh. Biar kita pengen ngomong banget nih. Ladies first. Ladies first. Apa enggak apa-apa. Laki-laki selalu salah. Tolong. 2 lawan 1 deh. Ladies first. 2 lawan 1. Oke. Poinnya cara mengobati trauma adalah menumbuhkan ya kita cinta nggak sih, kita bener nggak sih kita mau masuk ke ranah ini gitu kan. Karena ini kan kita berkomunikasi dengan bukan sembarang barang atau sembarang benda mati, ini makhluk hidup. Dan kita bener-bener cinta nggak gitu, menumbuhkan rasa cinta. Semua poin itu udah menumbuhkan rasa cinta. Mau berjatuh 10 kali 50 kali kalau dicinta udah terobos. Kembali ke cinta ya. Bang, terakhir nih ya. Saya itu dulu senang fotografer. Saya senang motoin orang berkuda. Dulu ketika di Riau, orang berkuda saya motoin, saya ngerekamin. Nih ya, ini masuk banget. Kemudian ketika saya moto, saya ngerekamin, saya suatu saat saya pengen, aduh, kapan ya saya yang direkamin, kapan yang difotoin. Saya sibuk motoin aja. Habis itu begitu saya cobain, begitu saya berkuda, saya jatuh wallahi. Begitu jatuh bang, langsung ada tersadarkan kayak, wah ini bukan passion gua di sini nih. Passion gua foto aja. Akhirnya foto lagi. Begitu foto lagi, Umi sama keluarga tahu ya. Akhirnya udah Mi, abang foto lah Mi. Akhirnya ketika saya lagi mau tidur saya mikir, loh kenapa sih ini olahraga sunnah ya? Kenapa baru jatuh gitu aja? Apa itu langsung down mau jadi ini gitu. Ya? Akhirnya bang, setelah itu saya titik rendah saya di situ, saya coba lagi. Nah sebenarnya titik rendah ini adalah batu loncatan, mau lanjut atau enggak? Nah ketika itu bang, ketika saya akhirnya bismillah saya bangkit. Begitu nyobain dan dapet ritme trot, ritme canter, langsung cinta forever. Antum tuh aneh banget tau nggak sih? Orang-orang di kandang endurance asik, saya naik motor ngejar mereka, diomelin kalau foto jelek, pulang-pulang capek, mereka happy. Saya kalau editin atau video dong. Aku tuh juga pengen sebenarnya bisa. Cuma terima kasih ini masukan banget nih buat healing diri anak sendiri nih ya teman-teman ya. Baik, mungkin karena waktu yang sudah malam banget, mungkin terakhir dong satu pesan dong buat anak-anak muda nih untuk gimana sih sedikit pesan buat yang mungkin lagi latihan dan sebagainya dalam berkuda ya. Abang. Closingnya adalah olahraga sunnah adalah olahraga yang semuanya, olahraga berkuda, memanah, berenang, ada olahraga yang semuanya bisa menikmati. Bukan hanya sebatas komunitas, organisasi, atau bukan hanya sebatas semacam kayak klub. Jadi semua orang bisa menikmati. Ada yang berbicara tradisi, mangga. Ada yang berbicara budaya, mangga. Ada yang bicara olahraga, mangga. Yang paling penting adalah olahraga berkuda adalah sebuah ibadah yang semuanya dari kalangan anak muda, orang tua, kemudian siapa lagi, masih balita juga bisa berkuda. Nah, olahraga berkuda memanah adalah olahraga yang semuanya bisa menikmati dan paling penting adabnya. Gitu. Jadi ada adab juga teman-teman. Jadi nggak cuma sebatas kita asal berkuda, tapi juga tetap ada adab yang perlu kita pelajari ilmunya. Mungkin dari Coach Agila nih. Khusus untuk perempuan ya, untuk para wanita yang ada di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Siap Bu. Siap. Debat nyamuk nih teman-teman. Siap. Jangan pernah menyerah karena semua itu adalah proses. Jadi kalau misalkan jatuh bangkit lagi. Niatnya, luruskan niat untuk apa? Apakah kita ingin mengambil peran atau apakah kita hanya sekedar membangga-banggakan diri? Itu kembali kepada niat. Yang pasti untuk para wanita boleh berkuda dan jangan sampai karena suatu pendapat atau karena suatu omongan kalian langsung down dan aduh sedih nggak bisa berkuda. Enggak, semua bisa berkuda dan semua bisa mengamalkan. Untuk akhwat penting banget karena sekarang mayoritas akhwat semua banyak yang belajar berkuda. Jadi akhwat-akhwat yang turun kalau bisa
ngelatih. Nah, itu banyak mengkader. Nah, begitu untuk belajar akhwat dengan akhwat lebih enak. Oh, paham Mbak Messi. Jadi jangan sampai kalah lah ya. Jangan sampai kalah sama ikhwan. Bikin grup sendiri juga asik ya. Ada tuh akhwat perkumpulan perempuan berkuda seluruh Indonesia. Nah. Wih, asik ya. Oke, mungkin yang jelas terima kasih banget buat Coach Akila dan juga Coach Zulfakar yang udah menyempatkan diri datang ke Kajani Stable. Kajani Stable is the best. Luar biasa. So buat teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe channel kami di official YouTube Kalama Kiki, dan juga jangan lupa follow Instagram kami di @kalamakiki, dan terakhir jangan lupa follow Instagram daripada Kajani Stable karena kita bakalan bikin konten lebih seru di sini. Yang jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan, tapi nggak apa-apa, sudah healing.